Haleluya dan Shalom untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami saat ini. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, karena kami masih bisa berkumpul di rumah kami saat ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19 berkata demikian, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Mari kita mulai renungan kita. Ada ungkapan yang mengatakan hidup adalah pertarungan yang harus dimenangkan. Hidup kekristenan dapat digambarkan sebagai suatu pertarungan yang harus kita menangkan. Banyak pertarungan iman yang sudah dan sementara kita alami di dunia ini. Kita terus diuji dengan kebutuhan dan keinginan, diuji dengan keberhasilan dan kegagalan, penderitaan dan kegembiraan, kekurangan dan kesedihan, kesedihan dan kebahagiaan, juga ketaatan dan ketidaktaatan. Biasanya kalau kita bahagia, sukses, berkelimpahan, kita akan berkata, Tuhan menyediakan. Tetapi jika mengalami keadaan yang sebaliknya, apakah kita dapat mengatakan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh? Inilah tantangan bagi kita di dunia yang semakin canggih, di mana semua dapat dengan mudah diakses. Tetapi apakah dapat memenuhi semua yang kita butuhkan? Apakah dapat menjawab setiap pergumulan kita? Mampukah kita melewati ujian demi ujian dalam hidup kita? Ternyata, kecanggihan dunia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan kita. Sebaliknya, dapat membawa kita pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya agar tetap mengakui bahwa Tuhan menyediakan? Mari belajar dari Abraham. Abram adalah anak Terah. Ia tinggal bersama keluarganya di Ur Kasdim. Terah mengajak seluruh keluarganya pergi ke Kanaan. Tetapi ketika di Haran, Terah mati. Kemudian Abram mendapatkan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan dan berpisah dari Nahor saudaranya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan kembali perjanjiannya dan mengubah nama Abram menjadi Abraham yang artinya, Bapa banyak bangsa. Juga istrinya Sarai diganti oleh Tuhan menjadi Sarah yang berarti, putri atau ibu bangsa-bangsa. Kisah Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban persembahan yang menggambarkan betapa besarnya iman percaya Abraham sehingga dia disebut sebagai bapa orang beriman. Abraham sendiri juga merupakan manusia biasa, tidak langsung percaya begitu saja. Abraham sempat mengambil Hagar sebagai istrinya agar beroleh keturunan.
Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi Abraham. Dari rahim Sarah lahirlah Ishak yang artinya tertawa. Nama ini diberikan sebagai akibat Abraham tertunduk dan tertawa dalam hati karena ia tidak percaya pada firman Tuhan bahwa akan diberikan anak ketika ia berumur 100 tahun. Ishak menjadi anak yang sangat disayangi oleh Abraham dan Sarah. Sedih hati Abraham ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban. Perasaan yang campur aduk seperti takut, gelisah, khawatir, marah, kecewa dan sebagainya memenuhi hati Abraham. Tetapi Abraham tidak menunjukkan hal itu. Karakter yang baik telah terbentuk dalam dirinya yang dibuktikan melalui sikap dan tindakannya. Kehidupan yang kita jalani merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi agar janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Proses-proses yang kita alami merupakan bagian dari pembentukan karakter yang sedang Tuhan kerjakan. Sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada Abraham, ada hal-hal yang dapat kita pelajari agar hidup ini tetap terarah pada Tuhan. Belajar dari Abraham. Memiliki ketaatan, perjalanan iman Abraham dimulai ketika ia bersiap menuju Moria. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang perlahan-lahan menyimpannya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang diberitahu Allah kepadanya. Kejadian 22 ayat 3, Abraham tidak membantah bahkan tidak menanyakan satu kata pun kepada Tuhan. Sebagai ayah pasti perasaannya bergejolak saat itu. Tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi itu. Sebaliknya dengan taat dia melakukan perintah Tuhan itu. Ketaatan itu mahal harganya. Segala kenikmatan, kesenangan, hobi, pekerjaan dan apapun yang kita anggap berharga, bukan merupakan hal utama dalam hidup kita. Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati semua itu. Tetapi Tuhan ingin agar kita rela mengorbankan apa yang kita anggap berharga dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bisa berupa harta, pekerjaan atau bisnis, keluarga kita, pasangan atau pacar atau anak kita seperti Abraham. Memiliki iman yang kuat, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan berkumpul ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, setelah itu kami kembali kepadamu." Kejadian 22 ayat 5, Abraham tidak berkata, "Kami akan sembahyang, setelah itu saya kembali kepadamu." Abraham tahu bahwa anaknya akan dijadikan korban, dan dia tidak akan pulang kembali bersama dengan anaknya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Abraham beriman dan percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan telah berfirman, maka dia sanggup untuk menggenapinya. Iman itu aktif, tidak pasif. Ketika kita beriman, tidak berarti kita diam dan hanya menunggu sampai segala sesuatu terjadi. Dalam beriman, kita harus berusaha melakukan sebaik mungkin bagian kita. Kita harus berani melangkah, tidak peduli seberapa berat masalah yang kita hadapi. Tuhan tetap memegang kendali hidup dan harapan kita. Percaya dengan teguh, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kejadian 22 ayat 8. Ishak menanyakan di manakah korban yang akan mereka persembahkan. Dapat kita membayangkan betapa sedihnya perasaan Abraham saat itu. Ketika kita dalam kondisi terjepit dan melihat tidak ada jalan keluar, banyak orang di sekitar kita yang bertanya di manakah Allah kita. Mereka akan mengejek kita karena tidak ada pertolongan Tuhan. Hal ini dapat membuat iman kita menjadi goyah. Banyak orang yang tidak tahan pada titik ini sehingga menjadi kecewa terhadap Tuhan, kecewa terhadap teman, keluarga, istri dan anak, yang bukan penyebab masalah pun dapat menjadi sasaran kemarahan kita. Oleh karena itu, mari belajar dari Abraham yang tetap teguh percaya kepada Tuhan dan tidak goyah imannya.
Abraham tetap tenang dan tidak marah atas kondisi yang dia alami. Abraham pun tidak kecewa kepada Tuhan ketika akan kehilangan hal yang paling berharga. Tetaplah teguh dalam iman percaya kita, karena Tuhan menyediakan hadiah bagi kita yang setia sampai akhir. Tuhan menginginkan agar kita dengan rela melepaskan apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir apa yang akan terjadi pada diri kita, terhadap pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Tuhan tetap memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan sedang memproses kehidupan kita agar kita dapat memiliki karakter seperti Kristus. Relakan hati kita untuk dapat dibentuk oleh Tuhan. Beranilah untuk mengorbankan apa yang Tuhan minta dari hidup kita. Lihatlah betapa besarnya Abraham setelah dia rela dan berani mempersembahkan hartanya yang paling berharga. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan mengantarkanmu melimpahkan dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Luar biasa bukan? Sungguh kita akan tetap berkata dengan iman bahwa Tuhan menyediakan, meski dalam kondisi yang tidak nyaman. Soli Deo Gloria. Amin. Demikian renungan dan khotbah kita pada malam hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa.
dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik,
Saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun.
Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.